ketiga, Partai Umat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan terhadap narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ya, kami Partai Umat, ya, kami adalah politik identitas. Selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan juga etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keumatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi edisi akhir pekan. Sahabat Indonesia, Partai Umat besutan Amin Rais akhirnya lolos menjadi peserta pemilu tahun 2024. Nggak tahu dengan cara apa. Nah, partai ini dibentuk oleh Amin Rais dan ini merupakan partai keluarga menurut saya. Ketua umumnya Ridho Ramadi ini adalah menantu dari Amin Rais. Saya tidak tahu anaknya Amin Rais jadi apa, bendahara atau mungkin sekjennya siapa, saya tidak tahu. Yang menarik, beberapa waktu yang lalu di Pondok Gede, Jakarta Timur, Ridho Ramadi ini menggelurakan narasi bahwa Partai Umat akan tegas melaksanakan namanya politik identitas. Dia akan bergerak ke masjid-masjid dan mengerahkan segala sumber daya di masjid-masjid untuk memenangkan partainya. Sahabat Indonesia, politik identitas berbasis agama, itu istilah saya. Sudah terang benderang terbukti secara nyata menciptakan kegaduhan, polarisasi, dan perpecahan umat. Dan ini kita punya rekam jejak di Jakarta. Pada saat Pilgub 2017, pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno juga menerapkan politik identitas berbasis agama. Mereka bergerak ke masjid-masjid, menggerakkan semua kelompok-kelompok pendukungnya yang beraliran agak radikal untuk memenangkan Anies Baswedan dan menakut-nakutin orang-orang yang bukan beragama Islam. Bahkan orang Islam pun yang tidak sealiran dengan mereka pun juga diancam, juga dipersekusi dan dilecehkan di mana-mana. Sejarah hitam politik identitas berbasis agama terang benderang terjadi pada saat Pilgub DKI Jakarta tahun 2017. Nah, sekarang partai unyil, partai kroco, partai kecil yang bernama Partai Umat menggelurakan politik identitas berbasis agama. Mereka akan bergerak ke masjid-masjid. Nah, bagaimana sikap kita? Kalau kita melihat pengalaman buruk Pilkada DKI tahun 2017, kita harus melawan pemberlakuan politik identitas berbasis agama atau politik identitas berbasis apapun dalam perpolitikan di Indonesia. Dalam hal ini saya mengendorse, mendukung Bawaslu yang menegur Partai Umat. Pertanyaannya, tegurannya administratif dan hanya sekedar angin lalu atau apa? Sahabat Indonesia, sebagai bangsa kita harus melawan. Jangan pernah kita biarkan partai apapun itu merusak keindonesiaan kita dengan menerapkan politik identitas berbasis agama. Keberagaman di Indonesia, salah satunya keberagaman dalam beragama, dicoba diporak-porandakan oleh mereka dan mereka terus menggelurakan Islamisasi di Indonesia. Kalau kelompok-kelompok seperti ini menang,
Saya tidak tahu lagi apakah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote ini masih ada. Bisa jadi Indonesia Timur akan melepaskan diri dan terjadi gejolak yang panjang. Kalaupun nanti pemenang pemilu, entah itu di legislatif maupun di pilpres, dimenangkan oleh kelompok-kelompok yang menerapkan politik identitas berbasis agama, saya bisa mengerti kalau teman-teman saya, saudara-saudara saya di Indonesia Timur tidak bisa menerima, karena nasib mereka pasti akan terancam. Politik identitas berbasis agama turunannya adalah policy-policy yang sangat diskriminatif. Sekarang saja kita tidak menerapkan politik identitas berbasis agama. Masih saja terjadi pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah, baik di Kristen Katolik maupun di Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Apalagi kalau nanti penguasanya baik di legislatif maupun di eksekutif adalah orang-orang yang terang benderang menerapkan politik identitas berbasis agama. Pelarangan ibadah, pelarangan pendirian rumah ibadah juga semakin merajalela. Itu prediksi saya. Artinya apa? Kita sebagai bangsa harus menolak keras. Kita sebagai bangsa harus melawan orang-orang yang ada di partai umat ini. Jangan pilih mereka. Kalau mereka masih ngotot menerapkan politik identitas berbasis agama. Sahabat Indonesia, partai umat itu memang kontradiktif dengan semangat keislamannya. Ketua umumnya pakai selendang kayak di Timur Tengah, kafayeh atau apalah namanya. Yang terjadi pada saat rapat besar mereka kemarin, ada kejadian pelecehan seksual yang menimpa salah satu wartawan. Wartawan perempuan kemudian dilecehkan oleh salah satu kader partai umat. Meskipun ini dibantah oleh juru bicara partai umat, Mustafa Narawardaya. Seperti biasa, klasik, alasannya ada penyusup yang menggunakan seragam partai umat. Alasan gambleh itu. Alasan yang tidak masuk akal, alasan yang akan sia-sia, dan alasan yang mencoba memperkosa akal sehat masyarakat tapi gagal total. Akui saja kalau itu memang kader partai umat. Nah, artinya terjadi kontradiksi kan. Menggebu-gebu akan melaksanakan politik identitas berbasis agama dalam hal ini agama Islam. Mereka akan bergerak di masjid-masjid, mereka akan menjadi polisi moral, mereka akan menegakkan syariah Islam, mungkin begitu. Tapi dalam prakteknya kadernya melecehkan perempuan. Ini kontradiksi yang dilakukan oleh partai umat dan kader-kadernya. Jadi sahabat Indonesia, saya sebagai pejuang untuk melawan intoleransi dan radikalisme ini mengajak kita semua untuk menolak pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Apalagi ini dilakukan oleh partai politik. Mereka lupa rakyat Indonesia itu tidak bisa diajari, didikte seperti itu. Hukuman masyarakat, hukuman rakyat kepada partai itu akan tiba masanya nanti pada tanggal 14 Februari 2024. Tunggu saja. Saya meyakini mayoritas rakyat Indonesia tidak setuju dengan pelaksanaan politik identitas berbasis agama. Karena ini berpotensi memecah belah umat beragama di Indonesia. Dan ini harus kita lawan. Sahabat Indonesia, saya tidak ingin berpanjang lebar. Tetap saya mengajak kita semua untuk melawan politik identitas berbasis agama yang dilakukan oleh siapapun, baik oleh individu, calon presiden, atau mungkin partai-partai politik. Kita harus menyelamatkan agama Islam dari pencitraan politik-politik yang merendahkan agama kita yang mulia ini. Kita harus mensucikan masjid, jangan sampai digunakan sebagai alat propaganda politik. Masjid adalah tempat ibadah, tempat kita bersujud kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan dikotori dengan kegiatan-kegiatan politik praktis yang hanya untuk mengejar kekuasaan.
Kita harus selamatkan citra Islam yang mulia ini, kita harus selamatkan citra masjid. Jangan sampai masjid yang suci ini dikotori oleh orang-orang yang berpikiran sempit, hanya sekedar ingin kekuasaan. Kita harus melawan hal itu. Baik, sahabat Indonesia, terima kasih Anda telah mengikuti Opini Rudi. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Salam hormat saya kepada seluruh keluarga Anda yang sedang menikmati akhir pekan. Kita bertemu kembali dalam kesempatan berikutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi SK.